Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan bahas terkait dengan hak keuangan DPRD. Ya, ini bagian dari belanja pegawai, gitu ya. Jadi belanja pegawai itu ada untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, ya, atau pejabat negara. Ada untuk pimpinan dan anggota DPRD itu atau pejabat daerah, ya. Ada juga untuk ASN. Nah, ASN itu PNS dengan P3K. Nah, kita hari ini kita bahas terkait dengan hak keuangan DPRD yang merupakan bagian dari belanja pegawai. Oke, kira-kira hak DPRD itu apa saja, gitu kan, ya. Tapi sebelum masuk ke materi terkait dengan hak keuangan DPRD, kita mesti tahu, ya, untuk besaran yang menjadi dasarnya, gitu kan, ya. Nah, DPRD itu memakai besaran yang sama dengan kepala daerah, gitu. Jadi kepala daerah, ya, itu setara dengan ketua DPRD. Nah, itu. Jadi mereka atau kepala DPRD itu setara dengan kepala daerah, itu besarannya. Ada yang tahu Bapak Ibu berapa besaran gaji dan tunjangan kalau di provinsi itu gubernur? Gubernur gajinya berapa? Gajinya gubernur 4 jutaan, 5 juta. Angkat tangan yang 5 juta. Ada yang di bawah 5 juta, ada yang nebak di bawah 5 juta. Berapa? 4 juta. Ada yang nebak lagi di bawah 4 juta, ada? Oke, kita lihat, ya. Coba lanjut. Nah, ini dasar hukumnya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi gaji gubernur itu, ya, 3 juta per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang gajinya lebih dari 3 juta, bersyukur, ya. Udah melebihi gubernur, ya. Ini ditetapkan dari tahun 2000. Ada yang lahir tahun 2000 adik-adik? Atau di bawah tahun 2000? Ya. Jadi dari tahun 2000 sampai sekarang gaji kepala daerah itu nggak pernah berubah, atau gaji pejabat negara tidak pernah berubah. Ya. Kalau PNS sampai saat ini udah 19 kali kita berubah, sudah naik, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kepala daerah tidak pernah protes dengan besaran segini? Ya. Kemudian kenapa yang protes itu pimpinan dan anggota DPRD? Seolah-olah, oh ini nggak layak, ini sudah nggak cocok, gajinya segini. Gitu, ya. Karena, ya, ini ada keterkaitan dengan besaran yang diterima oleh DPRD. Itu, ya, kita lihat aja, ya. Ada yang tahu Bapak Ibu tunjangan gubernur berapa? Tadi nggak ada yang tepat, ya, jawabannya, ya. Nah, sekarang kira-kira nebak berapa tunjangan gubernur? 50. 60? 50 Pak. 50? Terus tunjangan jabatan, ya. Tunjangan yang melekat di jabatan berapa? Coba tebak berapa? 35. Terus? Ya, oke, kita lihat. Lanjut. Nah, ini 5.400.000 per bulan. Itu tunjangan jabatan. Jadi kalau sekarang ada teman-teman TPP yang lebih besar dari ini, ya, bersyukur sudah melebihi gubernur, ya.
Ini kalau di ASN, di PNS ini kelas 5 mungkin ya. Ya. Ini kelas 5. Ini juga sama. Ya, kalau ini tahun 2001 ya. Kalau tadi tahun 2000 ya. Itu. Sampai sekarang tidak berubah. Untuk tunjangan jabatan untuk kepala daerah ya, dan wakil. Oke, kita lanjut sekarang masuk ya. Kenapa saya sampaikan dulu? Ini angka dasar ya yang dijadikan patokan untuk gaji dan tunjangan DPRD. Ya, nanti kita lihat apa aja komponen untuk DPRD ya. Lanjut, lihat Bapak Ibu. Ya, dengan timbun khusus untuk pimpinan ya, ada namanya dana operasional pimpinan DPRD. Berarti ada 18 komponen. Ya, untuk gaji dan tunjangan DPRD. Belum yang dianggarkan yang bukan belanja pegawai. Ada pakaian ya, kemudian perjalanan mamin gitu ya, cek kesehatan gitu dan lain-lain ya. Tuh. Nah, lihat Bapak Ibu, banyak sekali. Nih. Nah, jadi semangat ya kalau nanti jadi anggota DPRD ya, adik-adik ya. Ini nggak apa-apa, ini pengetahuan gitu kan ya. Ada 17 item yang ini semua anggota dewan dapat. Untuk belanja dana operasional pimpinan DPRD itu hanya pimpinan. Pimpinan itu ketua dengan wakil. Ya. Wakil itu di provinsi itu 3 orang. Gitu. Hanya itu saja ya. Selebihnya dapat semua. Ya. Termasuk pimpinan juga dapat kan. Gitu. Nah, kita lihat aturan satu-satu ya. Uang representasi. Jadi kalau di kepala daerah dan DPRD ya, namanya uang representasi. Kalau di kita namanya gaji pokok. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat. Lanjut. Nah, ini dianggarkan di penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ya. Ada di sekretariat DPRD. Ya, ini. Udah lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Coba lihat. Ya. Ketua 1 kali UR itu uang representasi ya, kepala daerah. Jadi ketua itu sama dengan kepala daerah. Berarti sama 3 juta untuk uang representasi atau gaji pokok ya. Nah, wakil ketua itu 80%. Anggota 75%. Itu ya. Itu untuk uang representasi atau gaji pokoknya. Ya, sama, kecil di situ. Ya. Masuk ya. Ada tunjangan keluarga, tunjangan beras ya. Nah, ini kan lagi ramai ya, tunjangan beras ya. Nah, tunjangan keluarga ya. Ini sama dengan PNS. Gitu atau ASN. Yaitu berapa gitu kan. Untuk tunjangan suami atau istri itu kan 10%. Untuk anak 2% ya. Nah, jadi kalau pengen besar, banyak anak atau banyak itu katanya. Karena kalau suami atau istri itu 10%, besar itu ya. Tapi cuma 1 ya, yang diakuinya cuma 1. Nah, kemudian tunjangan beras, ini juga tunjangan beras sebetulnya di sini sih tidak ada paparannya tuh begini. Tunjangan beras itu beras yang rasional dalam 1 bulan. Jadi harga beras per liter itu berapa? Kali 10 liter. Tuh. Berapa? Cuman masalahnya standarnya masih standar lama ketika kitanya mungkin belum krisis ya. Harga beras itu sekitar 7.000 zaman dulu ya, 7.000 sekian. Nah, jadi tunjangan beras yang diterima oleh ASN itu ya, itu sekitar 7.000
sekian ya, kali 10 gitu. Kecil lah sebetulnya ya. Nah kemudian kalau sekarang menjadi 12 juta ya per bulan gitu, itu berapa itu kan ya, berapa liter beras itu gitu kan, karena sebetulnya standarnya gitu, aturannya itu ya, harga beras kali normalnya itu satu keluarga satu bulan itu menghabiskan berapa liter gitu ya. Nah kemudian ada uang paket, nah itu 10% dari uang representasi, ada uang paket ya. Ada tunjangan jabatan ya, 145% dari uang representasi ya. Kemudian tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan lain ya, alat kelengkapan lain kan di dewan itu ada bamus ya, ada banggar gitu kan ya, ada apalagi lah gitu, banyak lah ya. Nah itu persentase terhadap tunjangan jabatan ketua DPRD ya. Nah tunjangan jabatan itu kan 145% dari uang representasi ya. Nah itu setiap bulan diberikan ya, selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. Tuh ya. Oke, lanjut lagi. Ada namanya tunjangan komunikasi intensif, diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan anggota DPRD. Kemudian ada tunjangan reses ya, diberikan setiap melaksanakan reses. Nah perhitungannya seperti ini ya, didasarkan pada kemampuan keuangan daerah. Rata-rata kemampuan keuangan daerah kalau pakai rumusnya seperti ini itu masuk kriteria tinggi rata-rata, dan Jawa Barat masuk di kriteria tinggi. Jadi 7 kali uang representasi ketua DPRD. Uang representasi kepala DPRD berapa? 3 juta. Jadi 7 kali 3 juta berapa? 21 juta untuk tunjangan komunikasi insentif ya. Kalau reses enggak setiap bulan ya, itu ada batasnya, biasanya 3 kali gitu dalam 1 tahun ya. Nah kemudian ada uang jasa pengabdian. Jadi kalau mau berhenti atau setiap periode 5 tahunan ya, itu anggota dewan itu dapat uang jasa pengabdian. Nah itu perhitungannya, kurang dari 1 tahun 1 kali uang representasi ya. Nah seperti itu. Jadi nanti pas mau berhenti ya, walaupun misalkan terpilih kembali, ini tetap dapat gitu ya. Tuh. Oke, lanjut lagi. Nah ini belanja pembenahan, ada PPH, ada pajak penghasilan dibebankan kepada negara, kepada APBD ya. Uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, ini PPH-nya ditanggung APBD ya. Jadi wajar kalau ada yang protes gitu kan ya. Tuh. Mereka ditanggung oleh APBD, pajaknya juga ya. Itu ya, nggak tahu mereka bayar pajak atau enggak. Tapi ini sama sebetulnya dengan ASN ya. Dan aturan PPH ya, ini nggak pernah berubah, itu masih tahun-tahun zaman Soekarno, zaman dulu. Kenapa aturan PPH ini tidak berubah? Karena kalau sekarang berubah pasti diprotes. ASN itu cukup mampu untuk bayar pajak gitu ya. Kalau zaman dulu masih zaman-zaman Soekarno gitu, zaman-zaman Soeharto mungkin gitu kan ya, ASN itu pendapatannya kecil, makanya negara memberikan subsidi berupa pajak penghasilannya ditanggung oleh negara. Tuh, zaman dulu ya. Nah jadi sekarang itu banyak masih aturan yang lama tidak dicabut, tidak diperbaharui. Karena kalau diperbaharui pasti diprotes karena sudah tidak layak
ASN, pejabat negara, anggota dewan disubsidi PPh-nya oleh negara. Ya. Nah, kemudian mereka juga dapat jaminan kesehatan, ya, jaminan kecelakaan kerja, kematian, ya. Itu ada, ya samalah kayak kita ya. Ada ASKES gitu ya, atau BPJS lah gitu ya. Sama mereka juga. Oke, lanjut. Nah, ini di tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ini yang sekarang ramai, ini tunjangan perumahan. Gitu kan. Berapa sih besarannya gitu kan ya. Nah, aturannya seperti ini. Jadi pimpinan DPRD ya disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan perseorangan dinas dan belanja rumah tangga. Jadi di situ pimpinan DPRD itu disediakan tunjangan. Beda dengan anggota. Ya. Kalau anggota dapat disediakan. Jadi pilihan. Bisa kita sediakan rumahnya, bisa tidak gitu kan ya. Tapi kalau untuk pimpinan ini mesti ada rumah jabatan, mesti ada kendaraan perorangan dinas gitu kan. Itu untuk pimpinan ya. Nah kemudian ya, ini disediakan untuk pimpinan. Memang dalam pasal itu ada dalam hal belum dapat menyediakan ya, yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi gitu ya. Nah kalau anggota dapat disediakan tunjangan ya berupa rumah negara dan tunjangan transportasi ya. Jadi sebetulnya anggota itu dapat ya. Ketika rumah negara tidak ada, mereka dapat diberikan tunjangan perumahan. Nah tapi Bapak Ibu ya, kata dapat kalau masuk di penghasilan atau take home pay itu seperti menjadi wajib. So, sama lah PNS juga. TPP dapat diberikan kepada ASN. Kalimatnya dapat. Jadi kalau TPP dicabut, ya itu kebijakan kepala daerah, karena kepala daerah yang punya kewenangan, kalimatnya dapat gitu ya, sama lah. Anggota dewan juga sama, dapat ya, jadi pilihan. Jadi dapat diberikan. Kalau pimpinan, idealnya pimpinan itu disediakan ya rumahnya, kemudian kendaraan gitu kan ya. Nah tapi kalau dalam hal belum ya, diberikan tunjangan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ini besarannya. Nah, aturannya seperti ini. Ya. Standar harga setempat yang berlaku. Ya. Ini kalau diperjelas itu sewa. Ya. Nah, standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara. Sebetulnya standarnya ada ya. Karena kepala di kita itu ada aturan terkait dengan standar ya untuk sarana prasarana pemerintahan itu ada ya. Nah tidak termasuk mebel, listrik, air, gas, telepon, itu tidak termasuk, hanya rumah saja gitu kan ya. Kemudian tunjangan transportasi ya, ini juga sama, harga sewa kendaraan yang berlaku. Nah itu ya tidak termasuk biaya perawatan dan operasional. Itu aturannya seperti itu ya. Itu, normatifnya seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah ini pakaian dinas ya. Jadi dalam 1 tahun mereka itu disediakan PSH 2 pasang ya. Gitu ya. PSR 1 pasang, ini ada ya, pakaian dinas. Jadi setiap tahun untuk pimpinan dan anggota DPRD itu disediakan. Kemudian lanjut lagi. Nah ini pemeriksaan kesehatan ya. Jadi untuk
pimpinan dan anggota DPRD ya, ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Ya, ini biasanya pemeriksaan kesehatan, general check up seperti itu. Ya, jadi anggota dewan itu setiap tahun difasilitasi, ya, ada anggarannya untuk pemeriksaan kesehatan, ya. Tidak termasuk untuk istri dan anak, tidak termasuk. Jadi hanya anggota saja gitu kan ya, anggota dan pimpinan. Oke, lanjut lagi. Nah, ini biaya penunjang kegiatan DPRD. Jadi di pimpinan DPRD itu ada ya dana operasional pimpinan DPRD. Ini ada. Lanjut lagi. Nah, ini hitungannya. Nih. Untuk kemampuan keuangan, ini basisnya itu pasti kemampuan keuangan. 6 kali UR ketua DPRD. Ya. Kalau wakil ketua 4 kali UR ketua DPRD yang tinggi. Nah, jadi cukup besar juga ini, ya. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, golongan. Gitu. Jadi ada 18 item berarti dengan operasional pimpinan DPRD, ya. Jadi cukup besar, cukup banyak ya komponennya. Gitu. Lanjut lagi. Nah, sudah gitu ya teman-teman, ya. Itu adalah hak keuangan DPRD, ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya untuk materi terkait dengan hak keuangan DPRD. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.